Tuhan, video call itu habis yang om, tangan, belakang semua, luka semua om. Mama angkat dia kompres dia, gosok minyak. Polisi militer TNI menangkap 4 prajurit yang terindikasi kuat menganiaya Prada Lukinamo hingga meninggal dunia. Keempatnya kini ditahan di ruang Subdetasemen Polisi Militer ND. Meski identitas terduga pelaku belum diungkap, keempatnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdetasemen Polisi Militer ND sejak hari Rabu malam. Merespon kasus memilukan ini, Wakapendam 9 Udayana memantau langsung penanganan dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Luki dan memerintahkan agar kasus ini diproses secara transparan. Kita tetap memegang teguh hukum, kita tetap menjunjung tinggi hukum, termasuk yang 4 orang itu kita menggunakan azas praduga tak bersalah. Belum tentu 4 orang itu bersalah, maka kita kemungkinan lebih dari 4 orang. Bisa iya, bisa tidak. Makanya kita tunggu hasil dari tim investigasi. Oke, terkait dengan sanksi yang akan diberikan, kita nanti tetap mengikuti prosedur. Artinya gini, walaupun nanti tim investigasi itu sudah menyatakan, sudah menggambarkan, menyampaikan hasilnya, maka kita serahkan kepada pengadilan. Nah, yang berhak memutuskan siapa yang bersalah, apa penyebabnya itu dari pihak. Dorongan yang sama juga disuarakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Ia mendorong kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra diusut transparan dan menekankan bahwa proses hukum yang bergulir jangan sampai menimbulkan keraguan di masyarakat yang berimplikasi pada soliditas TNI. Dan apapun karenanya, karena ini adalah negara hukum dan sudah saja terjadi, ya, hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, dengan setransparan mungkin, supaya dengan cara itu maka masyarakat percaya hukum ada di Indonesia, masyarakat percaya bahwa penegakan hukum diberlakukan pada siapapun, dan dengan cara itu mudah-mudahan akan mengembalikan juga soliditas di internal TNI maupun juga di lembaga negara. Sementara itu, ibu kandung Prada Lukinamo terus memperjuangkan keadilan atas kematian anaknya. Lewat panggilan video, ia menceritakan anaknya mengalami luka berat akibat cambukan para senior dan memaksanya harus melarikan diri. Punya kakak perempuan, dia sendiri laki-laki besar. Anaknya masih kecil, 1 kelas 4 SD, 1 kelas 2 SD. Jadi istilahnya dia harapan saya, harapan yang saya bangga-banggakan bisa menopang hidup saya. Selain bapaknya, karena dia kan laki-laki besar. Saya ini tidak menyangka seperti begini. Karena saya pikir kan dia dinas juga baru dengan Rikeo, baru 1 bulan setengah. Dia ini setiap hari selalu telepon saya, video call. Pokoknya non-stop video call itu. Nah, ini kan cukup lama dia tiba-tiba hilang kabar. Saya ini kan gelisah, namanya siapa anaknya tiap hari sering kasih kabar. Saya lihat ini nomor HP, kok HP-nya Luki, saya angkat. Terus Dansi Intel, kata dia, Dansi Intelnya, Mama, Luki di mana ya? Luki ada WA Mama, kok ada hubungi Mama kok? Iya, bagaimana kakak? Oh, dia ini ada lari dari Leon. Jadi saya bilang dia belum ada kontak. Terus saya kaget, ada akun baru. Chat saya, Mama, ini saya Luki. Saya bilang, iya Luki di mana nak? Jadi saya bilang, Luki telepon Mama. Tiba-tiba baru masuk telepon video call. Ya Tuhan, video call itu habis yang om, tangan, belakang semua, luka semua om. Mama angkat dia kompres dia, gosok minyak. Saya sedang lihat, saya bilang, kenapa? Jadi dia bilang, Mama, saya dicambuk, saya senior. Seniornya siapa yang cambuk kamu? Mama dan si Intel, dia mulai sebut-sebut. Tapi dan si Intel itu sudah, saya lihat tidak ada namanya, tapi dia sebut dan si Intel juga ikut pukul Mama. Itu menurut versinya Luki yang sebut namanya itu.
Tapi yang pertama disebut Bamak pukul saya juga, Bamak saya. Sebelumnya, seorang anggota TNI yang bertugas di Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, NTT harus kehilangan nyawa lantaran diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Ayah korban menuntut penganiaya anaknya dicopot dari keanggotaan TNI dan dihukum mati. Tangis kedua orang tua dan keluarga pecah ketika jenazah anggota TNI Prada Luki Ceprel Saputra tiba di Bandara El Tarik Kupang. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Prada Luki sempat dirawat di rumah sakit pada Sabtu 2 Agustus 2025. 4 hari berselang, atau tepatnya pada Rabu 6 Agustus 2025, Prada Luki dinyatakan meninggal dunia di ruangan ICU Rumah Sakit Airamo, Kabupaten Nagekeo. Pihak keluarga pun membeberkan ditemukan banyak luka lebam hingga sayatan di sekujur tubuh Prada Luki. Ayahnya, yang juga merupakan anggota TNI aktif, meminta 2 rumah sakit mengautopsi jenazah anaknya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil. Masa rumah sakit besar begini dokter saudara? Woi, kasih keluar! Cepat! Ada, lu pikir kasih keluar. Soalnya ada yang lawan beta. Jangan sentuh beta, beta kasih tahu. Semakin bapak sentuh beta, semakin beta berkeringat. Kasih keluar. Soalnya ada yang sentuh beta. Ingat baik. Kita sekarang sama-sama. Bukan, sekarang maunya bagaimana? Abang maunya gimana? Di sini nggak bisa. Ya sudah kasih keluar, cari yang lain. Buat apa paksa? Ya kemana kita? Sekarang beta tanya ini rumah sakitnya siapa? Woi jawab! Tentara! Kasih keluar, saya bayar. Kasih keluar. Woi adek, pikul. Saya tanggung jawab. Pikul! Ayah Prada Luki juga meyakini anaknya jadi korban penganiayaan oleh seniornya. Dia meninggal akan dapat dia punya balasan. Manusia yang siksa dia akan lebih sengsara dari Luki. Beta sumpah, beta taruhkan dia punya nyawa. Ingat baik, beta taruhkan dia punya nyawa. Beta gali kembali dia kubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Tanda kata saya. Keluarga juga menuntut kasus ini diusut tuntas dan para pelaku dicopot dari keanggotaannya. Hukuman cuma 2 buat anak saya. Hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah itu. Nyawa saya taruhan. Tentara saya lepas. Ingat loh, saudara yang sentuh beta, ingat ya. Hak saya pakai jalur hak asasi manusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.